Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ke samudra pakai kapal selam, ngajak santri unik sebelum salam. Kalau saya nanti memberi salam, jangan lupa menjawab salamnya ya Pak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dilihat-lihat kayaknya kurang semangat nih. Semangat gak Pak, Bu? Banyak hutang ya Pak, Bu? Mau saya doain gak Pak, Bu? Biar lunas hutangnya. Buah salak, buah kedondong. Jawab salam dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun pandan, daun salam. Metik di kebun menjelang petang. Kalau saya siapa yang ikhlas menjawab salam, semoga jemaah lunas dari hutang. Sekali lagi ya Pak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa tawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, para tokoh masyarakat, para aparat, pemerintah, sipil maupun militer. Wabil khusus guru dan orang tua kita bersama, Sayyidul Walid Al-Murabbi Rohinah Al-Alim Allamah Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghufran Al-Bantani, selaku pendiri Pondok Pesantren Unik Nusantara Pusat. Semoga beliau dan keluarga besarnya diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati dan saya tazimi guru dan orang tua kita bersama, yaitu Al-Ustadz Muhammad Zaki, selaku pengasuh Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila DKI Jakarta. Semoga beliau dan keluarganya diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para santri-santrinya dan jamaahnya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak ketinggalan pula guru dan orang tua kita bersama, yaitu Ustadz Subhan, selaku pemimpin Majelis Unik Subul Salam Suntar Muara. Dan yang saya hormati Ketua RW 05 Suntar Muara, yaitu Bapak Haji Nur Sabah, dan juga para staf-stafnya dan
yang saya hormati kepada Ketua RT 20 Bapak Rusdianto dan juga para staf-stafnya. Dan yang saya hormati kepada para asatid dan asatidah, ketua pondok, ketua majelis, sahabat Ansor dan Bansar, dan seluruh ketua DKM di Majelis Sunter Muara ini. Semoga mereka semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati kepada para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji serta rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat jasmani maupun rohani, dan nikmat kesenggangan waktu sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka sholing Sunter Agung bersalawat, istiqomah, istighosah, izib Ghazali dan izib Ghufrani. Salawat masalam tak lupa kita junjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita akhlakul karimah dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang seperti kita rasakan saat ini. Dan yang salawat masalam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan akhlakul karimah dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang seperti kita rasakan saat ini. Dan semoga jamaah semua yang ada di sini mendapat syafaat Nabi Muhammad di yaumil akhir nanti. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmat dan karunia begitu banyak sekali sampai tak terhingga kepada seluruh makhluk di alam jagat raya ini, tanpa membedakan mereka beriman atau tidak, mereka berbakti atau tidak, dan mereka bertakwa kepada Allah ataupun tidak. Inilah bukti kasih sayang dari sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, Bu, sifat rahmannya Allah ini untuk seluruh makhluk di muka bumi ini, khususnya di dunia saja. Pak, Bu, kalau orang-orang non muslim biasanya kaya-kaya nggak? Kaya nggak? Yakin nih? Kita nggak usah iri ya Pak, Bu, karena itu semua dari sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ada orang Islam yang taat ataupun tidak kepada Allah, yang tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, tidak pernah puasa, tetapi hidupnya enak-enak aja. Itu juga dari sifat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang Islam yang taat ataupun tidak, orang-orang non-muslim dan orang-orang kafir semua diberi nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua semata-mata dari sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Kita setiap saat pasti merasakan nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Setiap makanan, minuman dan apapun yang kita nikmati, udara yang kita hirup, bisa nafas yang kita rasakan, semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu coba bayangkan deh, bayangkan. Seandainya Allah melepaskan nikmat sedetik saja, kita gimana Bu, Pak? Pasti kita tidak bisa merasakan kan indahnya hidup ini, tidak bisa merasakan nikmat ini. Pak, Bu, begitu banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita tidak dapat menghitungnya. Bapak Ibu di sini ada yang bisa ngitung nikmat Allah enggak? Ada enggak? Dalam surat Ibrahim ayat 34 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, yang artinya, dan jika kamu bersyukur kepada Allah dan jika kamu menghitung nikmat Allah, pasti kamu tidak dapat menghitungnya. Quran surat Ibrahim ayat 34. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita sebagai hamba yang beriman sudah sepatutnya kita harus bersyukur kepada Allah. Kita harus menyadari bahwa bersyukur bukan hanya kewajiban semata, namun kita harus ngaji diri, tahu diri, sadar diri, berintrospeksi diri, dan tahu berterima kasih.
Karena hakikatnya tidak ada ruginya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu, ingat ya, kita bersyukur atau tidak tentunya tidak menambah dan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada madorot baginya. Bapak Ibu, semoga kita semua termasuk hamba yang pandai bersyukur dan bukan menjadi hamba yang ingkar terhadap nikmat Allah. Jangan sampai nanti kita dipertanggungjawabkan pertanyaan di akhirat nanti. Dalam surat Ar-Rahman yang berbunyi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang artinya nikmat manakah yang engkau dustakan? Allah akan memberikan apresiasi bila kita bersyukur kepada Allah, yakni akan ditambahkan nikmat kepada kita. Namun Allah akan murka bila kita mendustakan atau kufur terhadap nikmat Allah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmatmu. Dan jika kamu ingkar terhadap nikmatku, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Pak, Bu, tadi kan sudah dijelaskan. Dalam surat Ibrahim ayat 7, kita harus bersyukur agar ditambahkan nikmatnya. Kalau kita mendustakan atau kufur, kita bakal diberi azab oleh Allah. Jadi mau gimana? Mau ditambahkan nikmatnya atau mau diberi azab sama Allah? Mau yang mana? Kurang serempak, mau yang mana? Tapi kita jangan sampai berpikir harta yang kita punya hanya dari hasil kerja keras kita, hasil dari jerih payah kita. Karena itu pemikiran yang sangat-sangat salah besar. Karena sebab rizki yang Allah berikan kepada kita itu adalah amanah yang wajib kita syukuri dan kita jaga. Karena itu semua semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita berupaya dan memaksimalkan untuk selalu bersyukur kepada Allah. Meskipun pemberian Allah itu terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita dan tidak sesuai dengan harapan kita. Pak, Bu, perlu diingat, keinginan dan harapan itu semua hanyalah nafsu belaka. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, ada yang tahu nggak caranya untuk selalu bersyukur kepada Allah? Gak tahu kan? Jadi Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya ada 4 cara untuk selalu bersyukur kepada Allah. Yang pertama, wa iqrarum bil lisan, yaitu mengungkapkan rasa syukur dan dengan mengucapkan alhamdulillah. Contoh, ibu-ibu dapat suami yang gajinya 10 juta per bulan, ya harus mengucapkan alhamdulillah. Dan jika ibu-ibu dapat gaji dari dapat jatah dari suaminya 500.000 atau bahkan tidak dikasih sama sekali, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu. Dan jika bapak-bapak ada yang dapat istri udah cerewet bawel lagi, ada nggak? Banyak ya Pak? Gak apa-apa ya Pak, karena mau gak mau kita harus bersyukur kepada nikmat Allah. Kekurangan dan kelebihan dari istri atau suami kita atau pasangan kita itu wajib kita syukuri. Pak, maka dari itu bapak-bapak dan ibu-ibu, bersyukur itu tidak mudah seperti membalikan telapak tangan. Hanya dengan ilmu dan keimanan kita yang kuat, kita bisa meraih nikmat dan kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan dari guru saya yaitu Ustadz Subhan, jauhi perkara yang maksiat dan jangan memasukkan perkara yang haram di dalam dirimu. Sebab apa? Sebab itu akan mempersempit kehidupan di dunia dan bisa menjadi penghalang atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurang lebihnya aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.